Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami Gafnel Gafar Datua Basa SHIMA, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, di dalam diklat ataupun materi yang terbatas ini. Baik, untuk sesi ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan materi yang cukup menggelitik di kepala kita, yaitu tentang uruf menurut Buya Hamka. Nah, kita akan menelisik bagaimana uruf itu menurut Buya Hamka, dan kita kolerasikan nanti dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, apakah uruf ini masih relevan untuk di materi ini kita beri judul, yaitu judul dari materi kita ya, pemikiran Buya Hamka tentang uruf dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yaitu sebagai dalil hukum Islam. Terkadang tidak ditonjolkan oleh sebagian para ulama fikih, karena menurut dari sebagian ulama fikih, uruf ini masih menjadi perdebatan ya dalam penerapannya sebagai dalil dalam produk hukum Islam. Padahal uruf memiliki posisi yang penting untuk pengembangan hukum Islam tersebut. Nah, secara harfiah, uruf itu berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ataupun ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, uruf ini sering disebut dengan adat. Kemudian kita akan melihat pendapat para ulama tentang uruf. Ya, para ulama sangat sepakat bahwa uruf yang sahih itu dapat dijadikan sebagai dasar hujjah, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Apa itu syariat? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka tidak boleh diperhatikan karena adat ataupun yang menjadi uruf itu merupakan dalil syariat. Nah, di Indonesia kita melihat salah seorang ulama besar yang penuh atau yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Soekarno yang bernama Buya Hamka, juga menjadikan uruf sebagai dalil dalam penentuan fikih Islam. Nah, sebagaimana yang beliau ungkap dalam bukunya yang berjudul Ayahku. Menurut Buya Hamka, uruf dan adat
di setiap negeri, bila mana tidak melanggar peraturan Islam, maka diakui sebagai suatu kenyataan. Banyak pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang menjadi uruf sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum suatu perkara di antara pemikiran-pemikirannya. Di antara pemikiran-pemikiran tersebut, poligami misalnya, sistem waris di Minangkabau, pemikirannya mengenai tanah ulayat di Minangkabau, dan banyak lain sebagainya. Nah, mungkin kita tahu sosok Buya Hamka. Buya Hamka ini ayahnya juga ulama terkenal di ranah Minang kita ini. Ya. Baik. Adapun permasalahan yang akan kita lihat di dalam penelitian ini, yaitu pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang terkait dengan uruf serta relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Hamka dalam setiap pemikirannya kerap kali menggunakan uruf sebagai pertimbangan di dalam menetapkan status hukum satu perkara. Terdapat beberapa contoh ataupun pemikiran atau ijtihad dari Hamka yang menjadikan uruf sebagai landasan. Di antaranya adalah terkait persoalan waris di Minangkabau, di mana masyarakat Minangkabau ini menganut sistem matrilineal, sehingga dalam pembagian warisannya terdapat sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam hukum Islam. Menurut Hamka, pembagian waris didasarkan pada garisan keturunan ibu. Kemudian, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara harta pusaka tinggi? Karena bila tidak salah bila mengamalkan konsep uruf yang berlaku di masyarakat Minangkabau selama itu demi kemaslahatan. Adapun harta pusaka rendah, Hamka berpendapat harus dibagi. Nah, sesuai dengan ilmu faraid. Pendapat ini juga berlaku untuk perkara tanah ulayat. Nah, perkara poligami misalnya, di mana Buya Hamka menganggap, ya, walaupun secara pribadi beliau tidak mendukung, ya, azas poligami tersebut, karena memang ya kondisi tertentu dalam masyarakat. Nah, walaupun pada hakikatnya, pada kenyataannya beliau pernah beristri lebih dari satu. Oke. Pembaruan hukum Islam pada dasarnya tertitik tolak pada suatu yang telah ada, kemudian mengalami perubahan-perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Nah, pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya bahwa pemikiran hukum Islam tidak konstan dalam satu zaman, tempat, dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran-pemikiran Buya Hamka dalam memandang ijtihad, bahwa Buya Hamka merupakan sosok pemikir yang pemikirannya sangat dinamis, artinya bergerak. Ya. Kemudian selalu mengedepankan kondisi ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konteks kekinian selalu menjadi pertimbangan terlebih kondisi-kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ia sangat mengedepankan uruf yang berlaku di dalam menetapkan hukum sebagai pertimbangan. Maka jelas pemikiran Hamka sangat relevan dan kontekstual kekinian. Nah, mungkin itu sekedar untuk menjelaskan bagaimana konsep pemikiran Buya Hamka tentang uruf. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya menurut pemikiran Buya Hamka, uruf ini masih sangat relevan
untuk dijadikan sebagai penunjang dalam pembaruan hukum Islam. Nah, mungkin itu saja. Baik, saya menyampaikan materi ini. Gafar Datuk Basa, SHI, MH. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.